Hai teman-teman, hari ini kami punya cerita seru buat kalian. Cerita ini tentang sebuah desa dengan kejadian luar biasa yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Kisah ini dimulai dengan seorang gadis bernama Nora. Dia sedang bersama pacarnya, Alex. Mereka sedang dalam perjalanan menuju kota yang katanya indah banget. Perjalanan ini sebenarnya bagian dari rencana Nora, karena hubungan mereka lagi nggak baik-baik saja. Dia pikir, mungkin dengan menghabiskan waktu bersama, semuanya bisa jadi lebih baik. Di tengah perjalanan, Nora tiba-tiba ingin ke toilet. Alex menyarankan dia untuk pergi ke hutan terdekat, karena di sepanjang jalan itu nggak ada tempat seperti restoran atau pom bensin. Tapi Nora merasa nggak nyaman, jadi Alex akhirnya menghentikan mobil di luar sebuah kafe tua yang terlihat sudah lama nggak beroperasi. Saat berjalan-jalan di sekitar kafe itu, Nora menemukan dompet berisi uang dan sebuah ponsel tergeletak di tanah. Dia berpikir, mungkin pemiliknya sempat mampir ke sini dan barang-barangnya jatuh. Tapi nggak jauh dari situ, dia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah kerangka manusia di balik semak-semak. Nora terkejut dan langsung kembali ke mobil tanpa berani melakukan apapun. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi di tengah jalan, mereka melihat seorang nenek tua yang tampak kesulitan. Mobilnya sepertinya mogok. Nora memutuskan untuk turun dan membantu. Tapi anehnya, si nenek malah menatap mereka dengan pandangan aneh sambil bertanya hal-hal nggak masuk akal. Kenapa kalian berpakaian seperti itu? Apa kalian punya saudara laki-laki? Di mana cincinmu? Tanya nenek itu sambil terus memperhatikan Nora. Nora mulai merasa nggak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirnya dia memutuskan untuk langsung kembali ke mobil. Dia bilang ke Alex, nenek itu aneh banget. Kayaknya kita nggak usah terlibat lebih jauh. Mereka pun melanjutkan perjalanan sambil mencoba melupakan kejadian aneh yang baru saja mereka alami. Tapi di dalam hati, Nora nggak bisa berhenti memikirkan semua kejanggalan tadi. Setelah perjalanan yang melelahkan, Alex dan Nora memutuskan berhenti di sebuah restoran untuk makan. Nora memesan burger non-sayuran, sementara Alex melakukan hal yang sama. Namun, pada gigitan pertama, Alex merasa ada yang aneh dengan dagingnya. Rasanya tidak seperti daging biasa, membuatnya ragu apakah ini benar-benar aman dimakan. Dia memanggil pelayan dan mengeluh tentang makanannya, tapi respons pelayan itu sangat datar, seolah tidak peduli. Saat sedang makan, Alex menyadari ada seorang pria yang terus menatap Nora. Pria itu bahkan sempat mendekat dan mencoba berbicara dengannya, membuat Alex merasa tidak nyaman. Dia langsung meminta Nora untuk pergi, dan mereka berdua meninggalkan restoran itu dengan perasaan aneh. Di perjalanan, Alex tidak bisa mengabaikan kejadian tadi. Kenapa pria itu mengatakan bahwa ini tempatmu? Apa maksudnya? Tanya Alex sambil terus berpikir. Namun, Nora hanya mengangkat bahu, tidak ingin membahas lebih jauh. Setelah beberapa jam, mereka berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Alex bertanya pada pemiliknya, apakah ada hotel atau penginapan terdekat untuk bermalam. Pemiliknya, dengan sikap yang agak aneh, mengatakan bahwa satu-satunya tempat terdekat adalah sebuah kabin tua di depan jalan. Ketika kembali ke mobil, Nora mengungkapkan rasa tidak nyamannya. Aku nggak suka tempat ini. Pemiliknya aneh, dan ide bermalam di kabin tua itu bikin aku merinding, katanya. Tapi Alex mencoba menenangkannya. Ini cuma desa kecil. Orang-orang di sini memang berbeda. Nggak akan ada apa-apa kok. Mereka akhirnya tiba di kabin itu. Dari luar, kabin tersebut tampak usang dan sudah lama tidak dirawat. Halaman penuh dengan mobil-mobil tua menambah kesan seram. Namun, karena kelelahan, mereka memutuskan untuk tetap masuk. Di dalam, kabin itu terasa lebih menyeramkan. Tidak ada siapapun di meja resepsionis, hingga akhirnya seorang pria muncul. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kevin dan meminta mereka untuk mengikutinya ke kamar. Tapi perilaku Kevin terasa aneh, membuat Nora semakin tidak nyaman. Thank you. Setelah mendapatkan kamar, Alex dan Nora segera tidur karena kelelahan. Tapi malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Dari bawah tempat tidur, seseorang keluar dengan mengenakan topeng aneh. Orang itu menyuntikkan sesuatu ke Alex dan Nora, membuat mereka berdua tak sadarkan diri.
Pagi hari, Nora terbangun dengan rasa kaget yang luar biasa. Matanya terbuka perlahan, dan dia mendapati dirinya terkunci di dalam sebuah sangkar besar seperti hewan. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Tempat itu gelap, dingin, dan sunyi, membuatnya semakin panik. Dia mencoba mengingat bagaimana dia bisa sampai di sana, tapi ingatannya kabur. Apa yang terjadi? Di mana aku? Pikirnya. Dia melihat sebuah batu di dekat kunci sangkar dan mencoba menggunakannya untuk memecahkan gembok. Namun, usahanya terganggu ketika seseorang dengan topeng aneh muncul. Orang itu membawa cairan misterius dan menjatuhkannya ke arah Nora. Sebelum sempat melawan, dia kembali kehilangan kesadaran. Ketika membuka matanya lagi, Nora mendapati dirinya diikat di sebuah kursi. Di depannya, seorang wanita dengan sikap dingin mendekatinya. Wanita itu berbicara sesuatu yang tidak masuk akal, menyebutkan hal-hal mengerikan yang membuat Nora semakin ketakutan. Setelah itu, wanita tersebut pergi, meninggalkannya sendirian. Tak lama kemudian, dua orang bertopeng datang. Mereka membawa Nora kembali ke sangkar yang sama. Kali ini, sangkar itu dipindahkan ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Nora melihat sesuatu yang membuatnya semakin ngeri. Kota itu penuh dengan orang-orang yang semuanya memakai masker aneh. Dia melihat sebuah pemandangan yang membuat tubuhnya gemetar. Seorang pria sedang melakukan tindakan mengerikan terhadap seorang gadis, yang membuat Nora sadar bahwa dia berada di kota kanibal. Penduduk kota ini bukan hanya membunuh, tapi juga memakan daging manusia. Akhirnya, Nora dilempar ke sebuah ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Di sana, dia melihat lebih banyak orang yang dikurung seperti dirinya. Beberapa di antaranya tampak sudah tidak bernyawa. Tempat itu seperti neraka di bumi. Sementara itu, di bagian lain tempat itu, Alex juga berada dalam situasi yang tidak kalah buruk. Dia dikurung di dalam sangkar yang lain, bingung dan ketakutan. Dia merasa bersalah karena membawa Nora ke kota ini. Kalau saja aku mendengarkan firasat Nora, kami tidak akan terjebak di sini, pikir Alex. Di dekat toilet, Nora menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Kandang-kandang penuh dengan mayat yang sudah dikuliti. Daging mereka dipotong-potong dan diletakkan di troli. Adegan itu membuat Nora ingin muntah. Kemudian, pria bertopeng yang sama muncul. Mereka memukul salah satu tahanan hingga pingsan dengan tongkat, lalu menyeretnya pergi. Nora hanya bisa memandang dengan mata penuh ketakutan, menyadari bahwa dia mungkin akan menjadi korban berikutnya. Sementara itu, Alex yang berada di salah satu kandang mulai mendengar suara-suara samar dari luar. Ketika dia mencoba mengintip, dia melihat seorang pria berpakaian serba hitam berjalan dengan sikap berwibawa. Pria itu tampak seperti pemimpin di tempat tersebut. Pria berpakaian hitam itu menghampiri seseorang yang terlihat seperti pemasok dan menyerahkan sejumlah uang. "Ini bagianmu, sekarang segera selesaikan pekerjaanmu," katanya dengan nada tegas. Dari percakapan itu, Alex menyadari bahwa semua hal mengerikan yang terjadi di sini dikendalikan oleh pria tersebut. Pria berpakaian hitam itu ternyata adalah pemilik dari tempat menyeramkan ini. Dia lalu memanggil Kevin, yang tampaknya bertugas mengawasi operasi sehari-hari. "Apakah semuanya sudah siap?" tanya si pemilik. Kevin tampak tegang dan buru-buru menjawab, "Kami masih mempersiapkan, tetapi segalanya akan selesai tepat waktu." Namun si pemilik tidak puas. Dengan nada marah dia berkata, "Hari ini kita harus menyiapkan makanan untuk 80 orang. Jangan berikan aku alasan. Pergi ke dapur dan pastikan semuanya berjalan lancar." Kevin segera menuju dapur, di mana dia mulai memarahi para koki yang bekerja. "Apa yang kalian lakukan selama ini? Cepat selesaikan masakan ini. Jangan buat masalah lagi," teriaknya. Para koki tampak ketakutan dan mulai mempercepat pekerjaan mereka. Alex yang diam-diam mengamati dari kandang merasa ngeri saat mendengar Kevin memberi perintah. Dia mulai memahami bahwa daging yang mereka masak adalah daging manusia, termasuk dari tahanan seperti dirinya dan Nora. Ketakutan semakin menyelimuti dirinya. Sementara itu, pria berpakaian hitam itu kembali ke kantornya. Di sana, dia menerima panggilan telepon dari seseorang. Percakapan di telepon itu membuatnya terlihat gelisah. Wajahnya berubah tegang. "Aku akan datang hari ini. Pastikan semuanya siap," kata suara dari telepon. Pria itu terlihat semakin gugup setelah menutup telepon, memberi kesan bahwa orang yang menelponnya adalah seseorang yang sangat berkuasa.
Saat itu, Kevin dan para pekerjanya mulai mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Mereka membicarakan tentang pengiriman daging untuk anak perempuan, sebuah frasa yang membuat situasi semakin menyeramkan. Di sisi lain, Alex mendengar suara tangisan seorang anak kecil. Dia melihat seorang wanita muda mencoba menenangkan anak itu, tetapi Kevin datang dengan sikap kasar. Tanpa ampun, dia merampas anak tersebut dari ibunya dan dengan brutal membantingnya di depan semua orang. Anak itu meninggal seketika, sementara si ibu menangis histeris. Alex hanya bisa menyaksikan dengan mata penuh amarah dan ketakutan. Ia sadar bahwa waktu mereka semakin sedikit. Jika tidak segera mencari cara untuk keluar dari neraka ini, mereka akan menjadi korban berikutnya. Semua orang di tempat itu tampak seperti monster. Tidak ada rasa kemanusiaan, hanya kekejaman di mana-mana. Ketika keadaan menjadi semakin kacau, seorang pria bernama Andrew tiba di pompa bensin yang sama tempat Alex dan Nora sebelumnya berhenti. Andrew memiliki niat buruk terhadap seorang gadis muda yang juga terjebak di tempat itu. Ketika Andrew mencoba melecehkan gadis tersebut, dia justru meludahi wajah Andrew sebagai bentuk perlawanan. Hal itu membuat Andrew sangat marah. Dengan penuh emosi, dia meraih sepotong kayu yang tergeletak di dekatnya dan memukul gadis itu hingga tewas di tempat. Di sisi lain, Kevin menerima panggilan telepon dari seorang pelanggan yang mengeluh tentang makanan yang mereka kirimkan. Pernikahanku jadi berantakan karena makananmu. Aku menemukan gigi manusia di dalamnya, kata pelanggan itu dengan nada marah. Kevin, yang sudah terbiasa dengan keluhan seperti ini, hanya meminta maaf dan berjanji untuk mengirimkan makanan gratis pada kesempatan berikutnya. Namun, situasi semakin tegang ketika seseorang melaporkan pembunuhan yang dilakukan oleh Andrew. Ketika Kevin melihat mayat gadis tersebut, dia memerintahkan agar Andrew ditangkap dan dibawa ke tempat yang lebih aman. Kevin tahu bahwa pembunuhan tanpa izin seperti itu bisa menyebabkan masalah dengan pelanggan mereka. Sementara itu, Nora masih terkurung di dalam kandang. Di sebelahnya, ada seorang gadis yang tampak lemah dan penuh luka. Nora mencoba berbicara dengannya. Apa yang terjadi padamu? Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Gadis itu dengan suara lirih menjawab, aku telah diperkosa berkali-kali oleh mereka, dan sekarang aku hamil. Tidak ada harapan lagi untukku. Mereka akan membunuhku juga. Mendengar cerita itu, Nora merasa sangat marah dan putus asa. Dia bertanya pada gadis itu, apa ada cara untuk keluar dari sini? Gadis itu menggelengkan kepala dengan sedih. Tidak ada yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Semua orang yang ada di sini pada akhirnya akan dibunuh. Tak lama setelah itu, seorang gadis lain bernama Ashley dibawa masuk. Dia tampak ketakutan, gemetar tanpa henti. Nora mencoba menenangkannya, tetapi Ashley hanya menangis dan berkata, mereka akan membunuhku. Aku tahu mereka akan membunuhku. Nora kini menghadapi kenyataan yang mengerikan. Mereka semua terjebak dalam mimpi buruk yang tidak akan mudah diakhiri. Namun, di dalam dirinya, Nora masih menyimpan harapan kecil. Dia tahu bahwa jika dia menyerah sekarang, mereka akan menang. Dia harus menemukan cara untuk keluar dari neraka ini, apapun risikonya. Setelah Andrew ditangkap, pria itu berencana membawanya ke Kevin. Namun, sebelum dia sempat melaksanakan rencananya, dia meminta maaf kepada orang-orang yang telah banyak bercerita kepadanya. Andrew meminta agar dia tidak dihukum, dan bahkan berkata bahwa dia tidak akan melakukannya lagi. Namun Kevin, yang tidak segan-segan dengan hukuman, memutuskan untuk membunuh mereka semua sebagai bentuk hukuman. Sementara itu, seseorang diberikan tugas untuk memberi makan kepada para gadis. Namun, dalam situasi penuh ketegangan itu, dia malah menjatuhkan makanan dan mencoba melarikan diri. Ketika akhirnya dia berhasil menemui Kevin, dia mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikan semua tugasnya. Tapi Kevin yang tahu bahwa orang itu sudah tidak berguna lagi, segera mengirim 3 orang untuk menangani masalah tersebut. Di sisi lain, Nora yang masih terkurung melihat dengan ngeri bagaimana mereka membunuh gadis yang berada di sampingnya secara brutal. Setelah itu, tubuh gadis itu dipotong-potong dan dibawa pergi dalam troli. Nora merasa sangat terhimpit, harus menemukan cara untuk keluar dari tempat itu. Di tengah kepanikan, Nora mendengar suara seseorang mendekat ke gerbang. Dengan cepat, dia menyembunyikan diri di sudut.
berharap untuk tidak terdeteksi. Ternyata itu adalah Alex yang datang untuk menyelamatkannya. Keduanya segera berlari menuju truk secara diam-diam, dengan harapan bisa melarikan diri. Namun ketika mereka mendekati gereja, mereka melihat bahwa orang-orang di sana mengenakan topeng dan bersikap seperti hewan. Di tempat itu, mereka melakukan hal-hal yang sangat mengerikan, memperlakukan manusia seperti binatang. Ketika lonceng gereja berbunyi, seluruh kota menjadi waspada bahwa ada yang telah melarikan diri, dan mereka mulai mencari Nora dan Alex. Sayangnya, Alex terjebak dalam perangkap di luar gereja. Nora, dengan sekuat tenaga, mencoba untuk membebaskannya, tetapi keadaannya semakin buruk. Alex mengatakan padanya bahwa dia harus pergi, karena dia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Nora merasa sangat tidak enak meninggalkan Alex, tetapi akhirnya dia terpaksa berlari sendiri. Namun, saat berada di tempat parkir, Nora melihat seluruh desa mengejarnya. Dia berhasil mencuri mobil, berharap bisa melarikan diri, tetapi mobil itu berhenti tak lama kemudian. Meskipun begitu, Nora berhasil melarikan diri dengan cerdik. Akhirnya, Nora berhasil melarikan diri ke tempat yang lebih aman, dan dia menemukan Ashley, gadis yang sebelumnya terkurung di sana. Bersama-sama, mereka melarikan diri dengan bus. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ketika Nora melihat ke belakang, dia terkejut. Seluruh desa ternyata ada di dalam bus itu, duduk dengan tenang, siap untuk meneruskan kebiasaan mereka. Di akhir cerita, Nora dan Ashley yang telah melarikan diri akhirnya menjadi bagian dari permainan mengerikan itu. Mereka pun menjadi santapan kota yang tak pernah berhenti. Akhir yang kelam, di mana segala yang mereka coba hindari justru menjadi kenyataan yang paling menakutkan.